Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang PTN, kembali lagi kita di channel Bimbel SG. Di sini dengan Kak Denis. Pada video kali ini kakak akan membahas soal fisika yang berkaitan dengan kalor. Ya, berikut ini soalnya. Di dalam sebuah wadah tertutup terdapat 500 gram es dan 700 gram air dalam keadaan seimbang, yaitu adalah 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Selanjutnya, es dan air itu dipanaskan bersama-sama selama 160 detik pada tekanan tetap dengan menggunakan pemanas 2100 watt. Diketahui kalori es adalah 40 kalori per gram, kalori jenis air 1 kalori per gram derajat Kelvin, dan 1 kalori itu adalah 4,2 Joule. Pada keadaan akhir dapat air pada suhu 20 derajat Celcius. Maka yang tanya efisiensi pemanas tersebut adalah berapa? Oke, jadi kita tulis dulu diketahuinya, ya. Diketahui kondisi awal, ya. Kondisi awal itu adalah suhunya adalah 0 derajat Celcius, ya. 0 derajat Celcius. Massa airnya itu adalah 700 gram. Kemudian pada saat itu massa esnya adalah 500 gram, ya. Kemudian di sini kalor jenis esnya, kalor beresnya itu adalah 80 kalori per gram. Kemudian kalor jenis airnya itu adalah 1 kalori per gram derajat Kelvin, ya. Per gram derajat Kelvin, ya. Di sini 1 kalori itu adalah 4,2 Joule. Nah, kemudian kasusnya adalah dipanaskan, ya. Keadaan akhirnya dipanaskan dalam waktu 160 detik. Kemudian menggunakan pemanas dengan daya 2100 watt, ya. Sehingga menghasilkan suhu 20 derajat Celcius. Oke. Nah, pertanyaannya adalah maka efisiensinya adalah berapa gitu ya. Kalau ditanya berarti efisiensi pemanas itu adalah berapa persen, ya. Nah, di sini konsep yang harus kita pakai adalah bahwa kita cari dulu kalornya, ya. Jadi yang pertama kita cari kalor yang digunakan oleh es dan air hingga mencapai suhu 20 derajat Celcius. Nah, ketika sudah mencapai suhu 20 derajat Celcius, kondisinya adalah apa? Pastinya semua es itu akan mencair, ya. Pastinya semua es akan mencair. Nah, kita cari berapa jumlah kalornya, ya. Jumlah kalornya. Jadi, Q total di sini kalornya ya adalah kalor yang diperlukan es dari bentuk es sampai menjadi air dengan suhu 20 derajat Celcius, ya, ditambah sama dengan kalor jenis airnya, karena kan di situ es sama air sudah ada, ya, masuk jenis air, ya. Jadi nanti di sini untuk yang es, di sini kan dia esnya di awalnya sudah 0 derajat Celcius, ya, tinggal mengubah wujudnya. Jadi di sini ada yang namanya massa dikali kalor lebur es. Kemudian ketika dia sudah mencair, otomatis dia menjadi air, ada tambahan airnya. Jadi ya, tapi yang berasal dari esnya. Jadi nanti di sini Mc delta T air dari es, ya, air dari es. Kemudian ditambah dengan Mc delta T yang memang sudah dalam bentuk air, ya, Mc delta T air. Ini ya. Sehingga nanti di sini masukin satuannya dalam kalori per gram derajat Kelvin. Untuk kalori jenisnya sebenarnya antara Kelvin sama Celcius dia memiliki perubahan suhu yang sama. Jadi artinya di sini karena cuman bedanya adalah batasnya ya. Kalau misalkan Kelvin batasnya dari 273 sampai 373, tapi range-nya tetap 100 ya. Kalau Celcius dari 0 sampai 100. Jadi artinya ketika mengalami perubahan suhu, ini nggak perlu diubah ke dalam Kelvin karena nanti perubahan suhunya tetap sama, yaitu adalah 0 sampai 20, berarti delta ya perubahan suhunya tetap 20 derajat, ya.
gitu. Oke, jadi tinggal masukin variabelnya ya, 500 kemudian dikali 80 ditambah 500, dia sudah menjadi air, berarti 1, perubahan suhunya 20 ditambah 700 dikali 1, kemudian dikali dengan perubahan suhunya adalah 20. Oke, sehingga kita akan mendapatkan Q totalnya itu adalah 40.000 ya, 40.000 kalori ditambah 10.000 ya, 10.000 kalori ya, kemudian ditambah 700 kali 20 ya, berarti 14.000 ya, berarti 14.000 kalori, sehingga Q totalnya itu adalah 64.000 kalori. Nah, sekarang variabel kalorinya kita ubah ke dalam bentuk joule ya, sehingga nanti di sini tinggal kita kali sama 4,2 joule ya. Kita harus pakainya joule, kenapa? Karena daya itu energi dalam satuan internasionalnya itu adalah joule, satuan umumnya ya. Sekarang tinggal 64.000 dikali 4,2 joule, hasilnya adalah 268.800 joule ya. Nah, sekarang kita cari daya ya untuk menaikkan suhunya, daya air ya, daya air dan esnya yang tadi di awal. Berapa besar dayanya? Dia membutuhkan waktu 160 detik. Jadi 268.800 dibagi sama 160, sehingga nanti di sini daya yang dibutuhkan itu adalah 1680 watt. Nah, ini adalah daya yang dibutuhkan untuk mengubah es dan air dari keadaan 0 derajat sampai suhunya 20 derajat Celcius. Oke. Sedangkan pemanas itu memberikan daya 2100 ya. Di sini sudah dapat perbandingannya ya. Sehingga maka kita akan dapat efisiensinya itu berarti adalah tinggal kita bandingkan ya. Dalam persen berarti nanti kita kali 100%. Jadi 1680 watt berbanding sama 2100 watt. Jadi daya yang digunakan dari 2100 hanya 1680. Nah, dikali 100%, sehingga nanti di sini kita akan dapat efisiensinya itu adalah sebesar 80%. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang A. Oke. Bagaimana? Bisa ya? Mudah-mudahan dengan video pembahasan sesi ini kamu bisa lebih paham lagi mengenai kalor dan efisiensi. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi untuk video pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.